Polisi menangkap pelaku jambret terhadap pesepeda di flyover Senayan, Jakarta yang viral di media sosial. Penjambretan tersebut menjadi viral karena aksinya sempat difoto jelas seorang fotografer yang sedang mengabadikan suasana Jakarta di pagi hari saat libur nasional. Aksi tersebut kemudian diunggah di akun media sosial Instagram Dr. Tirta. Kedua pelaku ditangkap di Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru penangkapan pelaku penjambretan pesepeda yang viral di media sosial, kita tanyakan kepada reporter Ken Ana. Ken Ana, informasi terbaru mengenai penangkapan penjambretan ini bagaimana? Ya, selamat petang Sira Safira dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat di Mapolres Metro Jakarta Pusat ini dilakukan konferensi pers ini mengenai pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang kemudian ada 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan salah satunya juga merupakan residivis dari tindak pidana pencurian. Dan memang peristiwa pencurian atau penjambretan tersebut terjadi pada hari Rabu 2 Maret 2022. Nah, apa kemudian kira-kira yang menyebabkan peristiwa penjambretan ini cukup sering terjadi? Kita akan langsung berbincang dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Sudah bersama kami di sini Kombes Pol Hengki Haryadi. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang ya Pak. Pak Kapolres, kalau kita tadi melihat catatan ini salah satu tersangka merupakan residivis, bahkan baru keluar sekitar 1,5 minggu dan mengakui sempat melakukan aksinya cukup sering, bahkan sampai terungkap yang terakhir ini. Apa kemudian yang menyebabkan sering terjadi peristiwa semacam ini, Pak Kapolres? Jadi begini ya, ini memang kasus sangat meresahkan, menjadi pusat perhatian masyarakat, dan ini memang dalam istilah kami adalah crime index ya. Dan setelah kami analisis, memang kejadian ini sering terjadi. Mungkin akan kami jelaskan bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian itu ada 3 tataran ya. Yang pertama adalah preemptif. Bagaimana kita menimbulkan kesadaran bermasyarakat bahwa tanggung jawab keamanan itu adalah termasuk masyarakat. Nah, dari modus-modus yang ada, berapa kali modus pengalaman dalam pelaksanaan tugas kita selama ini terhadap kasus pencurian pemberatan dengan korban komunitas bersepeda khususnya, yang akhirnya bisa menimbulkan korban, ya, luka-luka dan lain sebagainya. Mereka sebelumnya selalu melihat korban di saku belakang. Nah, apabila terlihat di sana ada HP, maka akan dilakukan tindakan kejahatan tersebut. Nah, oleh karenanya dari sini mungkin kami himbau kepada masyarakat untuk ke depan, teori sederhana terjadinya kejahatan adalah niat plus kesempatan, maka terjadilah kejahatan. Bagaimana kita memperkecil kesempatan orang untuk berbuat jahat dan tidak menimbulkan niat, jangan ada lagi HP yang ada di belakang ini, sehingga tidak terjadi lagi, khusus untuk modus ini. Kemudian yang kedua, secara preventif sebenarnya karakteristik kerawanan daerah sudah kami analisis. Setiap minggu kami analisa dan evaluasi. Kita adakan patroli presisi untuk mencegah ini. Namun apabila tempat dan waktu tidak ada patroli, apabila kita tidak mengantisipasi menyimpan HP di belakang, maka bisa saja terjadi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian secara represif, ya, kita lihat bahwa pelaku ini merupakan pelaku yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita tangkap. Korbannya adalah perwira menengah TNI, ya. Kemudian baru 1,5 minggu keluar melakukan berbagai tindak kejahatan berdasarkan deteksi dari kami, 3 di Jakarta Selatan, 1 di Jakarta Pusat yang sempat viral ini. Ya. Oleh karenanya dalam konstruksi pasal kami yaitu 363 junto 53 percobaan pencurian dengan pemberatan, kami tambahkan pasal 486 KUHP karena dalam kurun waktu 5 tahun, belum sampai 5 tahun mengulangi tindak pidana yang sama. Oleh karenanya ini ditambah sepertiga lagi hukumannya, dengan harapan agar timbul efek jera, deterrence, baik spesialis maupun generalis. Artinya buat pelaku sendiri maupun masyarakat yang luas, apabila melakukan tindakan itu akan kita ada pemberatan. Jadi efek jera buat pelaku.
Dan kemudian ternyata sebelum di Jakarta Pusat pengakuan tersangka, dan kita akan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan, sudah 3 kali melakukan pencurian pemberatan di sana. Dan ini pun akan kita koordinasi untuk disidik. Ini perbuatan berlanjut yang dengan nama konkursus. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini sering kami sampaikan bahwa kok pelaku-pelaku ini sangat berani, agresif, hilang rasa takut, hilang rasa empati. Kami curiga bahwa ini pasti karena stimulus daripada narkoba. Dan setelah kami periksa ternyata benar. Yang bersangkutan melakukan penjambretan ini tidak lagi bermotif ekonomi, tapi bagaimana memenuhi kebutuhannya untuk membeli narkoba. Oleh karena dia sangat berani di tempat umum, ya kan, melakukan. Jadi sebagaimana yang sering kami sampaikan, narkoba itu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan jalanan. Oleh karenanya ini harus seimbang. Saya kira demikian, Mbak ya. Terima kasih Pak Kapolres atas informasi dan penjelasannya. Tentunya kita tidak berharap pada aksi-aksi semacam ini lagi yang terjadi dan membutuhkan kesadaran juga dari masyarakat. Terima kasih Pak Kapolres, selamat petang. Nah, itu tadi pemirsa informasi dan juga penjelasan langsung yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi mengenai pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan di sekitar flyover Senayan pada Rabu 2 Maret 2022. Kembali kepada Sira di studio. Ken Ane, informasi langsung dari Mapolres Jakarta Pusat.